Itulah pertama kali gue tahu sosok namanya Komeng Mortus. Jamet-jamet gue bilang apaan sih jamet-jamet ya Java itu, Metalhead, ya itu Jawa metal itu kata kan terus tanpa Jamet kita bukan siapa-siapa ya. Ya iyalah. Nah dari tadi kita ngomongin acara di Jakarta mulu, gimana kalau di Lampung kok Welby? Kalau gue sih sebenarnya kan main metal itu kan pas sudah di Jakarta. Jadi kalau misalkan untuk scene ya mungkin lebih kayak ada abang-abangan yang udah main band dulu gitu. Nah, tapi kan kecenderungannya emang musiknya agak terlambat gitu. Ketika di sini udah hype-nya metalcore kayak waktu itu di tempat gue masih banyak yang main Mr. Big juga. Oh. Gitu. oh iya. Jadi ya festival rock ngerti tahu ngerti. Banyak daerah juga begitu soalnya. Iya. Jadi festival rock itu emang bener-bener yang jadi scene-nya di sana. Tapi kalau di Lampung sendiri scene death metalnya gimana? Kalau death metal sih, Ya kalau metal lah pada umumnya jangan metal pada umumnya death metal sih paling cuman nggak banyak sih kalau yang death metal. Mereka juga mainnya biasanya festival rock Festival juga ya. rock. Kalau zaman-zaman dulu daerah sih gitu campur jadi. Ya itu sebenarnya itu ya ini sih ya perubahan perubahan ini ya apa kultur doang. Kultur sih. aja. Sekarang udah nggak ada lagi soalnya maksudnya udah hype-nya udah beda. Kalau Iya. dulu kan semua patokan itu dari festival rock sebenarnya. Iya. Nah, ketika gue SMP, dulu itu gue malah justru dapatnya tuh dari ini kaset fotokopian. Jadi yang covernya fotokopian. Oh, iya, Yang bootleg, udah bootleg. direkam 2-3 kali, yang suaranya busuk banget. Iya, itu dulu. Itu tuh. Bodi banyak banget tuh lu kaset tuh dia banyak buat fotokopian. Gua kaset tuh mau banyak. kaset gua ada 1.200-an. Fotokopiannya? Dulu yang fotokopian 800. Tapi fotokopian serius gitu kasetnya dia. Iya. Dulu Kalau sampai gue serius sampai gini. dulu gue inget banget gue SMP sampai diusir-usir nggak boleh sampai akhirnya tuh jadi sampai ada nih sekarang jadi hotel tempatnya di perempatan lampu merah yang Melawai tau kan lu lampu merah Melawai Blok M Plaza kan jadi hotel apa gitu ya itu dulu tempat fotokopi. Fotokopi. Iya, dan itu tempat andalan gue fotokopi gede. Nah itu sampai akhirnya tiba-tiba suatu hari ada ini dilarang memfotokopi ini cover kaset. Karena banyak warnanya kan. Iya. Sementara kita hitam putih, jadi ngeborosin tinta. Dulu nggak boleh. Nah itu Masih mahal. Tapi emang itu tempat bagus dulu. Nah emang apa? Dulu emang trennya begitu, bagus-bagusan fotokopi. Sekarang balik lagi Bon. Oh ya? Di luar lagi. lagi zamannya demo atau fotokopian lagi balik lagi Zain Oh ya? sampai kaset gua baru kayak tahu gitu. malah. Dulu Waktu kita main di Perancis Win. ya kan ini pamfletnya pakai fotokopian Iya. Oh kalau itu gue tahu kalau yang pamflet acara yang Iya. gitu-gitu banyak yang balik ke dulu lagi banyak Iya. bikin Sampai kayak- kaset pun sekarang kayak gitu lagi. magazine juga beberapa kan balik lagi kan Balik udah. lagi, muter lagi trennya jadi serok set anjing. Iya. Sama Soalnya dulu kalau lu punya duit nggak cuman makanya dulu di kamar gue ini poster custom semua. Iya. Poster custom. Jadi minjem misalkan tiba-tiba ada si ini punya gue inget banget anak komplek gue tuh si Rio beli itu tuh Pleasure to Kill. Serius lu? Iya ngambil di apa di Duta Suara biasa kan. Udah gue ke rumahnya malam-malam gue pinjem cuman buat itu doang covernya gue bawa ke Blok M gue poster di fotokopi kali 5 gedein. sudah gini hitam putih tapi Buat tempelan tuh. Nggak pecah tuh. enggak Fotokopi cuman kan kan nggak rugi dia makanya akhirnya udah nggak boleh lagi kan itu kan yang ngebloknya jadi hitam kan akhirnya kan dia ngabisin tinta jadinya udah akhirnya dilarang nggak boleh dikasih kecuali jadi kalau buat cover kaset beda boleh cuman warna jadi hitungannya kena warna waktu itu jadi mahal jadi udah nggak bisa lagi fotokopi biasa sampai kayak gitu dulu tuh gue dulu poster di kamar poster dulu kan gue ingat banget lo tahu banget lah dulu zaman pasti ada pernah ngalamin yang jual poster di pinggir jalan 250 perak isinya poster Poison lah poster Megadeth yang segini-segini Era gue udah 1.000 Bon. Era gue goceng tuh. Gue SMP 250. Tapi kan tahu kan poster kapan segini kan ya. Tahu. Itu kan itu kayaknya udah buat anak-anak. Slipknot. Iya, buat anak-anak metal saat itu tuh nggak mungkin lah lu nggak punya poster di kamar gitu. Punya. Jualannya bareng poster bola tuh pasti. Pokoknya nah dulu tuh gue nggak tahu
aduh Kak, fotonya masih ada nggak ya? Bahannya dulu bukan kertas kan yang ada Karton. bulu-bulunya. Karton, kayak karton. Enggak, dulu kayak karton, kayak kertas karton gitu, kayak kertas Kayak apa? poster bola, gue inget. Iya, kayak poster bola, bener. Jualannya biasanya bareng poster bola. Kan ada Sama ini, poster yang mobil-mobil, yang bahannya Lamborghini. kasar kan? Yang bahannya bisa berserat. Oh itu gue malah nggak tahu. Oh itu lebih mahal malah kalau nggak salah. Kalau ini yang benar-benar murah bahannya bahan karton, benar-benar karton. Emang print-printan kan? Iya, dah enggak. Kalau itu benar maksudnya, printan. Cuman ya kayak poster lah Kayak gitu. poster. Itu dulu gue pernah, gue lupa masih ada nggak fotonya. Itu gue benar-benar niat dulu, benar-benar nggak boleh ada warna tembok di kamar gue. Jadi sampai di atas tuh semua. Kan. Sekamar itu poster semua. Poster semua. Cuma mayoritas gue bikin. Pakai fotokopi yang di Blok M itu. Jadi kreator apalah segala macam gue ambil jadi fotokopi A3 kayak gitu-gitu gue fotokopi. Jadi hitam putih semua gitu rata-rata. Kalau Daniel kan dulu poster bola. Poster bola dia. Manchester United. Dari majalah-majalah kan biasanya kan. Kumpulin dari Majalah, majalah-majalah. iya. Kalau zaman gua. Sama beli di tukang poster yang jual poster Iya, musik iya. juga. Iya. Dulu Soalnya kan emang kalau dulu zaman gue SMP tuh lebih keren poster lu bikin dari cover terus lu fotokopi jadi hitam putih gitu dibanding yang poster dijual di pinggir jalan walaupun bagus warnanya gitu. Saat itu ya pokoknya kan, wih gila lu punya poster ini, lu bikin ini fotokopi itu. kalau zaman itu informasi musik gimana tuh? Kalau misalkan kayak Nggak ada. zaman gua kan Nggak ada. tukar-tukaran kaset. Lah iya, dulu apalagi wah dulu mah bener-bener era kegelapan banget lah, black metal banget lah itu. Gila. Bener-bener era kegelapan itu bener-bener era kegelapan, lu nggak ada internet lu bayangin. Iya. Nggak ada internet, terus nggak ada majalah juga. Dulu cuman di Rubino di Melawai kan. Gue nggak tahu. Ada di Melawai tuh ada toko majalah Rubino tuh dia ngeluarin dulu kalau majalah metal tuh ada Hit Parader sama apa satu lagi ngetop tuh dua deh pokoknya. Itu juga harganya 12.000 apa berapa itu tuh mahal lah hitungan itu. Nah itu dulu mah bener-bener blank, nggak informasi bener-bener dari mulut ke mulut, Iya. nggak ada, bener-bener tukeran kaset aja udah. Kadang-kadang kan ada yang sebut namanya kan susah, ada yang misalkan band namanya susah gitu. Soulfly. Soulfly gitu misalkan. Harusnya kan ngomongin kan Soulfly. Scorpion. Scorpion. Nah itu pokoknya Ada salah sebut gitu nggak lu dulu? lah Yang lucu. iya enggak maksud kalau gitu mah wajar gitu. Maksud gue cuman saat itu ya bener-bener lu bayangin info tiba-tiba, nah ini sering nih kejadian nih ke tempat gue nih, tiba-tiba ada teman gue datang bawa siapa, gue gak kenal gitu. Bon kenalin nih temen gue, dikenalin ke rumah gitu, kenalin temen gue. Oke. Tanya, enggak dia mau ngopi, ini kaset-kaset lu. Dia bawa barteran, dia bawa tas isinya 20 kaset gitu. Iya dia cuma mau ngopi kaset-kaset gue, ntar gantian gue. Lu ada nggak yang nggak punya, ntar tukeran gitu. Kayak gitu. Pakai tip deck ya. Iya. Dulu gue tip gate sempat beli sampai 3 kali. Berarti kaset kosongnya dulu yang merek apa lo? Maxwell. Oh dulu paling keren Maxwell. Maxwell ya. Paling bapuk dulu Panarek ada tuh. Panarek. Soal nggak paling keren ini kalau dulu kalau gue yang nggak tahu ya yang paling awet itu Sony sebenarnya sih dulu. Sony ya. Sony. Cuman diusahakan jangan yang 90 semua bapuk. Gue Sansui gue kalau itu. Sansui lumayan. Pokoknya dulu tuh semakin pendek durasinya, pitanya semakin bener. Kalau dulu, kalau udah 90 apalagi 120. C120 120 nggak ada. Kalau ya menurut yang gue pakai dulu ya 120 tuh nggak ada satupun merek yang benar, pasti gampang melewat. Nah, tapi lu bisa ngabisin baterai kalau di Walkman. iya dan itu, nah ini buat penjelasan buat yang nggak ngerti, 120 tuh maksudnya 120 menit. Iya. Nah, jadi ada 120. 90 menit. dulu ada durasi tuh 30 menit, C30, C30, C45, C60, C90, C120. Nah itu makanya kenapa semakin pendek itu kualitas pitanya biasanya semakin bagus. Gitu. Makanya gue biasa pakai malah 45 sebenarnya. Karena band-band metal nggak banyak loh. Iya. Makanya dulu gue ngumpulin Nil. Gue kalau punya duit dulu beli kaset kosong. Kaset kosong. Iya, ngumpulin kaset kosong. Oh, iya, jangan-jangan gue pernah beli karya lu itu mungkin di fotokopian. Bisa jadi loh. Bisa jadi tuh salah Karena satu dulu kategori. ya sekarang saat itu gue SMP tuh
band kaset impor itu kan Malaysia dan ternyata itu juga bajakan. PSV. VSP. Valentine Sound Production. Iya. SDN BHD titik apalah. Iya. Ternyata bajakan juga. Itu bajakan ternyata. Itu ya gue tahu setelah 10 tahun kemudian mungkin malah lebih gitu. Ternyata itu bajakan. Bajakan Malaysia. Cuman itu yang masuk ke kita. Cuman itu doang. Di Sabang. Gue sempat ngerasain kalau era itu. Itu harganya 12.000. Lu bayangin. Bayangin. Sekarang 12.000 Mahal rokok banget. nggak dapat sekarang 12.000. Makanya. Zaman dulu udah mahal banget. Soalnya saat itu harga kaset lokal itu 2.500, 3.000, 3.000 dia 12.000. Jadi lu kalau mau buat ya saat itu ya saat gue SMP tuh cuma orang-orang kaya doang yang punya koleksi kaset ori gitu, nggak bukan fotokopian, mayoritas fotokopian. Makanya gue akhirnya ngumpulin kalau punya duit beli kaset C45, kaset kosong, nanti pasti dapat aja gitu punya. Sini beli ini nih, langsung, iya. Tapi bukannya setelah kayak di kopi gitu kualitasnya agak turun gak sih? Originalnya? Turun. Kan? Makanya kan gue biasanya kalau gue nyarinya emang biasanya ngopinya dari yang asli. Cuman banyak tuh tiba-tiba si ini punya kaset ini nih. Wah serius lu. Soalnya kan kita dulu informasi cuman yang lucu, tahu nggak lu? Dulu tuh bukan cuma dari majalah nama band. Dari cover kaset, thanks to. Nah itu. Lu sampai sampai seniat itu gitu maksudnya. Iya. Lu makanya gue bilang tuh bener-bener era kegelapan tuh ya itu gitu lu. Saking gak ada yang bisa dibacain sampai habis kan teks tuh siapa-siapa. Iya, lu sampai lu tahu nama band-band itu bener-bener dari misalkan lu dari Dead gitu. Lu lihat thanks listnya siapa aja. Dicatetin satu-satu nama bandnya. Terus bawa ke toko bawa catatan kayak Iya. Gue ngerasain. Iya, maksudnya ya saking nggak tahu kita mau nyari kemana gitu. Ya itu dari situ tuh. Thanks. Wah, ya ini ada band ini. Wah, catat langsung ntar begitu tahu. Ini yang ada di thanks listnya ini nih. Beli gitu dan sesulit itu informasi Iya, zaman Dan dulu. sampai toko nggak ada. Nggak Kayak ada. Broken Home gitu-gitu kan death metal kayak gitu nggak masuk. kalau dulu soalnya death metal masih dikit, dulu thrash. Saat itu thrash bener-bener ya kayak ya model kayak Centrix kayak apa? Assassin, Centric, Assassin, Forbidden, terus apa ya? Annihilator, terus Voivod, ya standar Creator, Sepultura gitu-gitu mah standar ya. Forbidden, Annihilator, terus Chromex, Coroner, Carnivore ya, Coroner dulu banyak juga, terus ya crossover tuh banyak. DRI itu banyak dulu. DRI itu dulu ngetop tuh. Iya lah. DRI terus si Covitol yang kayak gitu, HC segala macam. Ya pokoknya dulu tuh info ya benar-benar ya udah dari seniat itu ngeliat thanks list tuh gua sampai nulis Vin beneran. Iya tahu. Ada siapa aja nih band, wah tercatat. Dulu untung Indosemar Sakti ngelisensinya banyak-banyak juga tuh. Nah itu udah tuh tahun berapa ya itu ya? 95 ke atas. Oh enggak itu mulai tahun 97-an. dimulai dari 92 kalau nggak salah. Itu 92 udah ada ya? Indosemar Sakti. 91-an kalau nggak salah. Ya itu yang apa yang bajakan yang Trash Generation itu. Apa nama aslinya? Itu kan bajakan itu. Aduh, gue punya platnya apa sih yang gambar tank tuh? Iya, Roadrunner apa? Green Crusher. Green Crusher itu kan bajakan. Isinya padahal bukan band thrash metal. Isinya death metal, grindcore. Nah, itu lucu tuh. Nama covernya, nama judul albumnya Trash Generation. Itu gue inget banget. Isinya Morbid Angel kan kalau nggak salah. Tapi isinya grindcore semua. Grindcore death metal sampai dari kalau nggak salah dari Palestine ya. Lupa gua. Jadi itu kompilasi Roadrunner kan ya? Irek. Irek. Kalau saya Irek, Green Crusher tuh Irek. Nah itu bajakan. Soalnya Irek kan yang awal-awal memperkenalkan grindcore gitu. Ya, dan itu kan Indonesia lucu tuh. Indonesia tuh banyak dari era Tim Records. Tim Records kan semua bajakan. Iya. Yang the best of ya? Pokoknya Tim Records itu semua bajakan.
tahun 80-an. 9 sampai 90 itu padahal Kayak Bob Geldof marah-marah. Ya kan datang ke sini lihat ada kaset apaan tiba-tiba. sampai ya itu yang trash generation itu kan yang ngurus Indosemar ya itu ya. Lupa gua. Gue lupa apa sih. Pokoknya trash generation itu major label itu bukan bajakan sama sekali. Tapi itu bajakan, mereka nggak license, makanya diganti namanya. Aslinya Green Crusher. Jadi trash generation. Jadi trash generation. Makanya di situ banyak salah penyebutan Nah, genre. iya. Iya lu mau main death metal zaman juga udah bilangnya grindcore. Iya. Lu greencore, Pak. Greencore. Greencore-nya hijau. Green. Dulu di trash generation itu ada Napalm Death, ada Carcass, Carcass ya. ada Repulsion, ada Naked City. Iya, City pertama Terrorizer. kali gua denger dari situ. Terus Terrorizer? iya benar. Terus ada ini apa? Yang robot-robot gambarnya, ball thrower. Terus apa ya? Pokoknya Rostera Irex, Nocturnus. Nocturnus iya, Death Metal Planet. Iya, pokoknya ya basicnya itulah pokoknya. Pokoknya itu udah era-era kaset nih. Terus kita merasakan kan perpindahan ke era CD. Ya kalau CD sih sebenarnya, kalau CD info udah lebih banyak sih sebenarnya Iya. itu. Tapi Kalau tapi lu masih tetap ada Oh iya. bajak gak tuh? Zaman itu. Kalau CD mah sebenarnya CD tuh tahun ya mulai. Oh kalau CD karena gue punya temen waktu itu CD tuh gue SMA. Oh. Gue punya temen emang kolektor. Wah gila, ya itu yang gue bilang orang Jepang itu Emil itu namanya. Yang koleksinya cuma jazz sama grindcore sama Iya. noise. Iya itu maksud gue ya Tapi asli. asli. Dia ngoleksi plat 7 inch itu dari tahun 89. Oh. Itu emang wah itu kolektor ngeri banget tuh sampai sekarang kayaknya. Ini cuma jazz sama Iya. grindcore gitu, aneh Enggak, banget tadinya sama dia noise. jazz sama musik-musik kayak dia dengerin kayak gue tahu Morphine dari dia. Tahu kan lu Morphine yang jadi Yang bertiga yang bertiga yang cuman pakai gitar, saxophone. drum sama Jadi kok saxophone benar. zaman itu mah kayak Naked City lah. Jazz campur grindcore. Kalau Morphine eksperimental. jatuhnya kayak The Doors. The Doors. Ya, kalau Nggak, Morphine sih maksudnya lebih dari- apa ya? Lebih iya sih The Doors sih masuk. The Maksudnya Doors. rock sih sebenarnya cuman rocknya yang begitulah gitu. Cuman ya kayak Manic, gue dari dia taunya Manic waktu Street itu. Preachers. Dari dia dulu itu SMA. Nah itu tadi dengerin gitu-gitu begitu kena gue kasih rotor baru rusak. Gitu dia awalnya dari rotor waktu itu gue. Begitu denger rotor baru akhirnya udah deh dengerin sampai gue dikasih kaos langsung dari si ini siapa Mindscore, dewanya Mindscore apa? Agatocles. Agatocles. Gue dikasih kaos sama gitaris ya Vin. Dari dia itu Agatocles emang paling gampang diajak trade. Gue berapa kali trade sama mereka, baik mereka tuh. baik banget Si orang. Jan namanya Jan, lagi. iya. Jangan. Ya dia maksudnya kalau CD mah sebenarnya udah agak eranya udah agak terang sih waktu itu. Jadi Udah agak terang. udah agak terang, udah nggak wah dulu buta banget beneran lu. Justru Even di lu Indonesia zaman CD zaman carding soalnya. Nah, itu dia. Itu zaman gila itu. Udah masuk internet kan. Iya, CD carding kan semua zaman Tapi dulu. enggak, pokoknya semua sebenarnya yang merubah scene di sini itu gue ingat banget pernah di interview sama Hai itu sampai 2 halaman. Ntar gue cari deh. Itu ya intinya itu gue bilang begitu scene metal di Indonesia tuh tiba bisa sampai voot gitu internet. Internet tuh wah ngeri men. Memudahkan segalanya ya. Soalnya jadi gini, kalau dulu tuh kan semua kayak ya kita udah berhubungan tiap daerah trade, maksudnya beli kaos itu kan cuma modal dari fanzine, ya kan? Kita beli fanzine, ntar tiba-tiba ada yang ngelapak, ada yang trade dari fanzine dari Malang atau dari mana terus ngelapak dijual fanzine-nya gitu. iya. Terus kita di fanzine. Gila lu beli zaman itu lu beli kaos misalkan taruhlah dulu Rotten Corps gitu. Lu beli kaos di fanzine hitam putih, men. Gak tahu warnanya bakal jadi. Gue inget. Iya maksudnya. Zamannya Morbid Noise. Iya, maksud gue ya saat itu kan
anak-anak yang ngelapak yang jual fanzine itu kan mereka trade juga sama fanzine dari sini kan, maksudnya tukeran gitu tiap-tiap daerah. Iya, Morbid Noise. Dan sebenarnya saat itu infrastrukturnya itu udah mulai kebentuk gitu. Kayak ya semua pasti band punya PO Box dulu. Dulu kan semua pasti lewat pos kan. Iya. Apalagi zamannya Metallic Clinic dulu semua pasti punya PO Box karena semua pasti surat masuk ke situ terus trade dan segala macam. Nah, begitu internet masuk jeder udah kebuka semuanya, sementara kita jaringan udah ada sebenarnya udah dulu dari dulu. Jaringan antara distro, jaringan antara apa namanya ya dari vendor kaos, jaringan antara label-label lokal itu udah ada, cuman masih manual. Lo bayangin pakai surat. Gue ngerasain. Pakai kertas karbon. Iya, Perangkonya jangan diiniin biar bisa dipakai lagi. Gue ngerasain banget tuh. Sampai ada tutorial gimana caranya iniin perangko biar kagak. Ada tutorialnya dong. Oh iya, belum ada di YouTube itu mah. Ada YouTube. Hidden Cash. Iya masuk ya hidden cash gitu-gitu. Gue pertama kali beli Spawn of Possession Hidden Cash itu. Iya, Tukerin itu kan duit. pakai kertas karbon, ya kan. Nah itu tuh di Indonesia sebenarnya udah jauh kebentuk, udah lama kebentuk itu. Nah begitu ada internet, jebret, udah kebuka semuanya. Makanya kenapa scene metal itu perkembangannya tuh gila banget. Pas era MySpace sih. Ya pokoknya dari mulai internet lah maksudnya. IDDM.tk Kayak dari mulai IRC aja tuh udah mulai memudahkan banget sebenarnya. Lu bisa kontak setiap hari sama orang-orang yang biasanya lu masa orang misalkan kayak ke distro, misalkan ke distro kemana gitu, lu mesti surat-suratan dulu atau apa gitu dan nunggu balesan, iya kan? Itu lu bayangin gitu, begitu udah IRC lu bisa bikin grup, lu ngomong. Gue inget ceritanya Andian bikin kaos Siksa Kubur yang pertama, mereka ke Surabaya. Sampai personil-personilnya ke Surabaya mau nyablon kaos. Zaman dulu tuh. Iya maksudnya, ya gue ngomong gitu, begitu udah waktu di interview itu gue bilang internet pokoknya yang benar-benar ngerubah internet tuh benar-benar ngerubah scene metal banget itu. Jadi karena ya semua scene sih dunia berubah. Cuman kalau di Indonesia tuh scene metal tuh infrastrukturnya udah kebentuk Nil. Dari mulai distro dari segala macam tuh udah sebelumnya udah ada gitu. Begitu internet masuk, begitu benar-benar kayak jebret kebuka semua. Udah gampang lu mau ngurus kaos, lu mau ngurus apa cepet semuanya. Distro segala macam linknya udah ada gitu. Cuma kan dulu lama gitu begitu. Makanya nggak heran kalau kayak merchandise segala macam ya di metal lah udah. Itu udah nggak bisa didebat. Ya emang culture-nya juga udah kebentuk dari lama nah, kan. itu udah kebentuk gitu. Makanya gue bilang kalau apa namanya, kalau sekarang tuh wah bersyukur banget deh gitu. Mau ngapa-ngapain gampang banget. Iya. Even lu mau ngomong sama personil band aja dengan segitu gampangnya gitu. Iya, tinggal di komen-komen. Iya, kalau dulu itu kayak Kirim surat yang terhormat Boni Sidarta. Ngomong-ngomong surat, lu dulu pernah dikirimin PO Box gak surat buat dari penggemar buat lu gitu? Oh iya Zaman pernah lah. Metallic Clinic. Pernah lah. Dulu Trashland Metallic Clinic 4 ya? Nah lu 4. dikirimin surat berarti sering tuh? Ada banyak, cuman tahu tuh Daru tuh yang balasin dulu tuh. Nulis. Ada gue PO Box gue di Mestik dulu. Di kantor pos Mestik dulu. Tapi kalau zaman dulu nyuratin Danis, si Daniel pusing juga tuh baca tulisannya. Kagak kebaca. Tulisannya apa nih? Caur banget tulisannya. Gue masih Cakar simpen ayam. tapi surat-surat balas-balasan gue sama band-band luar masih gue simpen. Iya. Tapi kan mereka nulisin ke lu nulis ke sana pakai tulisan tangan Pakai apa tulisan ketik? tangan gue. Mereka bisa baca. Ya buktinya nyampe. Buktinya dibalas. Agak Iya sih. Tokles, Ever Torture. Oh ya mereka sih. Foreman, apalagi banyak banget gue dulu thread. Mereka kan sifonnya kan gampang dibaca tuh. Berarti baca tulisan lu lebih Akar gampang. mungkin juga nih, Iya. kan? Wah ini font brutal death metal nih. Metal nih. Ya makanya lu bayangin gitu dulu proses. Sekarang gini, ini deh buat bayangin gitu. Proses lu nulis surat, ya kan? Nulis surat,
manual nih ya, nulis surat, lu kirim sampai lu dapat balasannya lagi itu bisa 2 bulan. Iya. Gila, sabar banget ya. Ya kan? Benar kan? Padahal dulu udah eranya email juga tetap aja lama. Iya, maksud gue kalau zaman-zaman masih manual, belum ada email, belum ada 2 bulan lu baru dapat balasan. Sementara begitu udah era sosial media, Saat itu juga. Saat itu Iya. juga. Gue pernah thread ditinggal tur gue. Apa ya dulu sama Gorotet tuh dulu. 3 bulan barang gue gak nyampe-nyampe. Kenapa nih gue kontak kagak. Udah zaman email juga pada saat itu. Kagak dibalas-balas, sorry ditinggal tur. Segitu gue pikir band gede. Gak tau, tapi gak ada yang ngurus. Sorry kita habis tur Eropa gini. Gak ada yang bisa ngirim. Masih kayak gitu zaman dulu. iya makanya kalau buat Belum ada marketplace. ya belum benar itu salah satunya Iya, juga. bandnya masih ngurus sendiri. Kalau gue sih ngeliat emang internet tuh emang efeknya tuh gila banget gitu sekarang gitu. Ya itu yang ada yang videonya Bowie itu yang Iya, Bowie pernah ngomong zaman dulu masa depan musik digital. iya. Jadian. Iya. Tapi plus minus gak sih internet? Ya semua hal pasti ada plus minus sih. Iya. Semua hal pasti ada. Zaman sekarang mana ada sih orang beli album, dengerin sampai habis, sembari baca. Terus udah gitu udah habis diulang lagi, ambil baca Iya, lagi. iya. Kalau dulu Gua. kan begitu. Ya gua. Ya kan orang zaman Tapi kan dulu. lu orang zaman dulu. Kalau lihat ke mobil gua tuh masih kaset. Ya kalau sebenarnya sih apa ya kalau itu mah Ada cuman dikit aja Dikit. gitu. Nggak, kalau dulu kan emang Mayoritas. semuanya begitu mayoritas. mayoritas karena nah kalau gue dari dulu tuh punya keyakinan lu hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dilawan gitu. Nah, lu teknologi lu zaman gitu lu nggak akan bisa lawan gitu. Lu Iya. gimana lu cuma bisa adaptasi doang gitu. Siapapun yang ngelawan hancur pasti. Iya. Nggak akan bisa. Lu gimana caranya lu harus adaptasi. Soalnya sekarang ini kan era of distraction. Nah, benar. Nggak bisa ditinggal dikit. Iya. Ada lagi sesuatu yang baru. Iya, Makanya kita benar. harus gercep-gercep Iya, terus. nah itu ya karena semua perubahan itu orang taunya bisa secepat itu dulu. Ya makanya itulah kenapa kayak media-media cetak akhirnya berguguran. Karena lu begitu ngeluarin itu ya udah nggak Siapa mau beli? udah beritanya ya udah basi, orang udah tahu duluan di sosmed. Iya. Gitu. Nah, itu maksud gue ya sekarang kita tinggal gimana caranya menyesuaikan dengan ya zaman aja kan gua sih masih yakin sampai sekarang kayak gitu-gitu nggak bisa dilawan. Lu tinggal gimana caranya beradaptasi. Nah, untungnya di scene metal itu fisik itu jadi barang koleksian. Makanya kenapa kayak CD masih kaset masih ada, masih jalan. vinyl masih jalan, masih ada yang beli, kaset masih ada yang beli gitu. Karena sudah dibentuk bertahun-tahun. Nah, itu Emang dia kultur intinya. di metalnya itu begitu. Nah, benar. Itu yang mungkin masih disyukuri sama apa namanya buat ya metalhead di sini itu. Apalagi buat band-bandnya karena dia itu udah dibentuk udah lama sebenarnya infrastruktur segala macam udah lama. Jadi mungkin banyak yang nggak sadar ya. Cuman dari situ tuh akhirnya kebentuk ya kayak gini deh. Sekarang gini. Merchandise itu di metal lah udah nggak ada lawan deh. Maksudnya penjualan merchandise dan segala macam asli ya, merchandise original apa dari band itu trafficnya tuh gede banget kalau di Kalau metal. kata pedagang sih begitu, kalau kata toko-toko. Iya, dan itu emang benar. Karena malah sekarang levelnya orang-orang kalau gue lihat udah bukan sebagai penikmat dong, udah levelnya naik ke kolektor. Ya kan lu pasti sering ditekin kan, bang nih koleksi gua. Iya. Wah, banyak gitu. banget. Bang nih koleksi gua. Lokal semua Iya, loh. iya. Iya. Ya sekali lagi kita berterima kasih kepada jamet-jamet yang sudah membeli merchandise yang sudah kita produksi. Wah itu gila mereka mah. Kalau gue sih apa ya? Sebenarnya nggak minus lah ya kata-kata jamet itu ya. Buat Nah, gua sebenarnya enggak. culture kalau lah ya, iya, buat yang tahu kayak kita mah tahu sejarahnya kayak gimana. Enggak, cuma kan akhirnya cuma menjadi celaan kalau kalau buat orang-orang sekarang yang di luar Metal. di luar scene metal terutama ya. Ya jadi celaan kayak ya makanya tadi gue bilang di awal Karena mereka nggak ngerti gitu. Iya. kayak dulu celaan alay dan segala macam ya itu sama kayak jamet sekarang cuman kalau buat kita yang emang ngeband gitu dan emang ada di scene metal mereka tuh
Gila, Biasanya ujung tuh tombak gila. lah. Iyalah. Iya. Sekarang acara mereka udah paling militan yang pasti datang, yang udah pasti Beli beli tiket, nggak tiket. jebolan. Mana Iya. pernah ada jebolan mereka nggak ada. Mereka beli jajan, beli beli CD, beli kaos apa. Makanya saya thank you banget lah buat teman-teman yang Iyalah. mereka bilang Jamet. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, Kan banyak yang suka ngomong, suka cerita kalau ada yang bilang, oh gue mesti nabung dulu atau Iya, apa ya kan? iya, Bener Lah, kan? iya. Tokped kemarin Alvin dicuratin. Ya makanya. Jadi itu- curhat. iya maksudnya dari Bang. mereka aja mau beli kaos aja Iya, mesti mesti nabung. Bang, saya mau beli kaosnya nih, tapi saya lagi ada keperluan. Aduh, jadi curhat gini. Ya Tokped udah. lagi. Mending dijapri. Gak maksud gue. Tapi niatnya udah mantap Iya, ya. tapi kan kita jadi ngobrol gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga dilancarkan gitu. Iya. kan. Iya kayak dan yang hal-hal kayak gitu yang gue nyadarin maksudnya ya omongan almarhum si Gendat lu benar karena mau gimana pun mereka yang paling militan dari semua fans lu dia bilang. ya. Mau penampilannya kayak gitu lu mau bawa matahari kayak mau apa kayak gitu yang dibilang orang-orang pada ngomong gitu kan cuman tetap mereka yang paling militan. Mereka tiap acara pasti datang dari awal panas-panasan break maghrib keluar makan minum masuk lagi chaos Washing lagi lagi. washing lagi Baterainya nggak habis-habis. baterai nggak habis belanja juga Iya. belanja event bahkan kalau mau beli merchandise pun mereka mesti nabung dulu Iya. gitu. Kalau gue sih ya emang bener kata si Gendat tuh bener maksudnya ya lu mesti terima kasih banget sama mereka. Iya. Iya. Ya, jadi karena Tutup lu makin bahasa durasi. Jawa dong. Iya. Lu kan ya Jawa lu lancar. lancar. Tutup. Oke. Tutup. Jamet Tutup. adalah kunci. Kagak pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa Terima kasih. Makasih suwun. Matur suwun. Standar. Bahasa ngapa? Ya lu lah orang Kudus coba. Aduh, gua nggak bisa. Ya, Pok. Kan Gue lu lebih bisa dari bahasa Jawa Sunda Tengah. dari mak gue daripada bahasa Jawa. Ya pokoknya Pada intinya kita sangat berterima kasih untuk semua yang udah support scene metal. Ya pada umumnya, Pada umumnya scene ya. metal Secara Indonesia general. lah, Ya. scene metal Indonesia. Hati-hati dengan orang-orang yang mengeksploitasi scene ini dan apalah. kita mengeksploitasi kok. Ya udah, sampai berjumpa di episode kita yang berikutnya. Dah.